Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Mana solawatnya ibu? Dah ulah cari cingwa. Benar ya? Leres tak? Kasar? Terkesima. Habis ustadznya ganteng-ganteng coba. Dah ustadz zaman sekarang mah beda-beda, penuh ujian sama perempuan. Ngomongin diri sendiri maksudnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu ajma'in amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa harus pakai insya Allah? Karena memang yang tahu dah hanya Allah siapa yang paling mulia di antara kita. Lerasnya kita. Si Jeffrey dah tidak jadi jaminan yang paling mulia, tidak. Apakah karena diundang dari Jakarta sampai malam-malam masih ditunggu? Apakah karena kemuliaan? Tidak, karena Allah yang menahan ini semua. Allah tancapkan semua hati orang-orang di sini, sababiahnya karena Allah dan Rasul saja, selesai titik. Apakah karena si Jeffrey pakai peci yang mancung lagi? Ini mah ibu, ini peci untuk menahan perasaan. Wajah yang insya Allah jadi semakin banyak perasaan yang ditahan, semakin mancung dari ini peci. Pasti semua pengen tahu uji. Kalau ini sudah sanggup menahan perasaan semua ya, nyeplak soalnya di kepala. Padahal anak ini sesuatu yang sangat minta nanti dalam hidupnya. Apalagi minta ridhonya kepada orang-orang satu-satunya ratusan tahun nunggu. Gak semua Jeffrey, bisa punya anak. Kenapa tidak disebut Ustadz, Kiai, Habib? Kenapa kok malah orang soleh yang disebut? Insya Allah di dalam kata soleh itu pasti ada Ustadz, ada Kiai, ada Habib, dan yang paling penting ada orang-orang soleh yang tidak dipanggil Ustadz, tapi kesolehannya luar biasa. Betul nggak? Subhanallah. Kok tepuk saking dahsyatnya. mau apa dan tepuk tangan? Luar biasa. Soleh itu bukan milik Ustadz, terlalu egois kalau soleh itu milik Nabi Ustadz. Ibrahim sanggup mengorbankan Dan anaknya soleh itu tidak bukan lain milik karena Kiai, berangkat dia dari terlalu cinta. egois. Nah, saya Bukan percaya milik hal. seseorang itu Dan soleh akan milik mampu manusia. Allah mengorbankan berikan apapun kesempatan yang dia kepada siapa miliki. saja Betul-betul untuk bisa menjadi berangkat dari orang-orang soleh. Cinta.
Ngomong-ngomong, masih Yang paling ingat saya ada takut pepatah Pak, zaman ada di dulu, ujung kalau sudah sana dimabuk di antara cinta, himpitan mohon maaf, manusia mohon maaf, berdiri, kotoran baju ayam nama biasa. terasa seperti Ada pecinya deh. Ada pecinya juga sudah kuning ya Bu. Itu aja, itu aja yang yang bilang. menjawab jangan-jangan Ya, pernah Masya nyicip. Jawab dong, emang musola Nah, yang buat seperti itu mah pasti tahu si Jeffrey ngomong benar apa bohong, tahu Kalau yang orang begitu. sudah mencintai Allah, Makanya minta ridho. semuanya sanggup dia berikan untuk Allah. minta ridho. apalagi di dalam makna Ridho takbir enggak? itu sendiri kan luar biasa Ridho. ya, ada kalimat Ridho siapa? Allahu Akbar gitu. Gimana tuh? Tuan? Ridho Roma. Itu maksudnya apa? Ini supaya Terlalu hadirin makin menunggumu Ibu. Kalimat itu keluar dari lisan Cantik, para cantik malaikat ya, ketika dia subhanallah. takjub dan kagum melihat Ibrahim yang sanggup Boleh yang muji mah boleh ya. anaknya. Padahal waktu itu malaikat Cantik, meragukan cantik gitu ya. yang Ketika diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menyampaikan dengan bahwa Allah ingin menciptakan khalifah, Betul. kan mereka ragu-ragu. Ragu Jangan Tapi GR ternyata ada yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. yang namanya Kalau GR manusia bahaya, Ibrahim karena sanggup mengorbankan yang apapun cantik untuk itu Allah. tidak punya andil sedikit pun Ibaratnya untuk kalau menciptakan bahasa kita dirinya kalau malaikat dirinya angkat cantik. topi. Oh, kalau perkara wanita Ada itu wanita beda. hidungnya mancung, dia tidak punya andil menciptakan hidungnya, hanya Ibrahim disuruh merawat menjawab takbir hidungnya. malaikat dengan la ilaha illallah. Ada yang pipinya halus, bagus, Ismail dan paling cantik di antara yang lain. Dia juga tidak punya andil, antara malaikat dan hanya ayahnya, disuruh lalu dia merawat. menjawab Dan semua wanita milik ilham. milik Kepada Allah kita bersyukur Betul. supaya kita tidak menjadi orang yang gugur. Sebuah bentuk penyerahan. Betul. Jangan sampai tersungkur karena kufur. murah senyum. Kisah Saya seperti khawatir ini saking wajib murah perlu senyum nggak ada disampaikan orang supaya masih apa? senyum. Anak-anak kita paham, anak-anak kita tahu bagaimana sejarah para nabi dan rasulnya. Ini penting untuk Kepingin nuansa jadi wanita nuansa solehah, hidup kepingin. mereka dari sisi ilmu. Yakin kepingin jadi wanita solehah? Dulu Kalau kepingin jadi wanita solehah, jangan dulu suaminya soleh dulu Ya, Bu. baru solehah. dulu Repot atau kalau wanita Nabi solehah Allah kepingin menjadi Ibrahim solehah harus alaihissalam menunggu suaminya soleh kapan jadi mengorbankan solehah. apa yang dimilikinya. Tidak ada hubungannya seorang yang solehah harus Sehingga menunggu suaminya membuat soleh. Begitu juga seluruh seorang malaikat suami itu ingin takjub. menjadi soleh buru-buru dari sekarang. Jangan nunggu istrinya taat dulu Melihat baru jadi pengorbanan Nabi soleh. Allah Ibrahim. Tapi kemudian Meskipun Allah seorang SWT soleh mengatakan itu apa? memiliki Oh, istri ini yang belum sangat apa-apanya bagi durhaka, hamba. kenususannya Sehingga sangat luar muncul biasa, janji, tidak ya boleh Allah, memundurkannya dari kesolehan. ini bukan apa-apa, Rugi, dan ini karena belum solehnya apa-apa. bukan untuk suaminya, Seandainya solehnya aku bukan apa-apa. untuk istrinya, tapi Seandainya untuk aku punya Allah anak nanti kau minta, Subhanahu. aku berikan. Betul. Berjalanlah waktu sehingga lupalah Nabi Allah Yang Ibrahim. paling enak Ustadz soleh. Dalam proses belum Namanya memiliki udah anak, soleh. ada satu Soleh doa yang Mahmud. senantiasa dipanjatkan hujan. oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Masih Allah hujan. Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyi Kali doanya? ada yang nyangkut di Kuningannya. Pengen jadi warga Kuningan nggak Ustadz soleh? Hah? Jadi warga Kuningan, warga hijauan katanya. Tuh nengok ke sana. Tuhanku, Sono ada nenek-nenek. Tuhanku, Ini cantik-cantiknya 40 tahun yang lalu. Allah, Alhamdulillah. Allah. Dan sisanya masih ada karena sekarang sudah diberikan kepada anak dan cucu. Diwariskan. Mudah-mudahan bukan cuma ininya cantik dan hatinya yang paling penting. Anak yang Karena yang dilihat Allah bukan ini. Ini mah topeng. Iya. Makanya ada lagu Ini doanya. buka dulu Yang belum punya anak mana? Tunjuk tangan. topengmu. Dan manusia mah punya topeng banyak, Ibu. Yang belum punya anak tapi sudah punya suami, Iya. itu maksudnya. Duh, Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan ya hati ini yang akan membuat kita selamat dunia akhirat. Lahir Yang belum dan punya batin. anak, Amin amin ini ya doanya. Rabbal. Rabbi Abli Baik, Minas Uje Salih. tidak akan dalam lama-lama. proses perjalanan waktu akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan lewat Paling nggak 2 jam, ajar. Ibu. Begitu mulai Tidak lama-lama, besar, paling 2 tiba-tiba 2 jam. suatu Ibu-ibu malam, kuat 2 jam? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Kuat? dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Dalam bahasa firman, falamma balagha ma'ahu Bapak-bapak kuat sa'ya 2 jam? qala ya bunay Laki-laki mah nggak ada yang kuat. Sekuat apapun laki-laki itu lebih kuat perempuan. Betul nggak? Tahu dari mana betul? Main betul aja. Sembarangan. Saya suka bingung sama laki-laki yang mencari kekuatan diri. Pergi ke toko aheng,
Asyong, Acong. Begitu Nabi Allah Ismail Beli obat mulai kuat. besar di sini bukan besar. Saya orang tanya dewasa, mau anak-anak apa? gitu ya. Pengen kuat. Allah Nah, sekuat-kuatnya Subhanahu wa taala laki-laki berikan berapa mimpi. lama sih? Ya bunayya wahai Nah, ini mah anakku, ngomongin yang ini halal ya sesungguhnya Pak, aku suami ara istri. Jadi fil gue manam, ini ngaji. melihat dalam Ini mah lagi mimpiku ngaji, bukan lagi anni ngapa-ngapain. Jadi alba'uka, boleh dibuka. aku menyembelihmu, Sekuat memotongmu. apa kita? Fangdur mata taro. Bagaimana menurut kamu? Fangdur Saya mata aja taronya nggak belum kuat, nih. Pak. Jadi ketika Nabi Bagi Allah curhat. Ibrahim diberikan mimpi, seketika itu Nabi Allah Ibrahim Perempuan langsung lebih percaya. kuat. Maaf. Kenapa? Ya, Khawatir. ketika kita jangan-jangan bicara mimpi posisi ini datang bersetubuh dari saya. laki-laki dengan Setannya ke perempuan, muka saya dong. ini kurang bicara ajar kitab lo. ya, bicara kitab, bicara ngaji. Emang musola Perempuan Allah. di mana posisinya? Hah? Ya kan kita lagi ngaji. Kalau lagi ngaji emang musola buat Allah. Ya aku ganti deh. Emang madrasah buat Allah. Punten dah kiai, punten ya, punten. Gubrak. Di mana posisi perempuan? Iya kan? Di Nabi Allah bawah Ibrahim nggak menahan langsung. beban Gak berat langsung meyakinkan badan mimpinya. laki-laki. Oh, zaman sekarang ada orang Dan perempuan baru dikasih tidak mimpi pernah sekali protes tentang di pemilihan bawah, dirinya, di bawah, besok di ngaku jadi bawah nabi. terus. Kalaupun sekali-kali Ya, di atas besok itu kan ngaku kemauan jadi suaminya. nabi. Sekelas Nabi Allah Ibrahim tidak Kemauan melakukan itu. siapa? Ayo. Ah, ini disebut dengan yaumut tarbiyah. Karena pengen variasi. Akhirnya dimimpikan lagi, dimimpikan Kayak mobil lagi. ada variasi. Akhirnya faham Orang dan Sunda mah tahu. nggak bisa ngomong F, ini ya. ada istilah dengan yaumul arafah. Variasi. Pada tanggal 9 Zulhijjah, Kan harusnya mah orang-orang yang variasi, berangkat mah variasi. orang-orang yang berangkat haji Siapa wukuf bilang di padang orang sudah Arafah. tidak bisa ngomong F? Di sini semakin yakin bahwa mimpi ini juga benar akhirnya fitnah. adanya, bahwa wahyu dan sebuah Allah. perintah dari Jadi Allah perempuan Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ayo Ibrahim. Di sini kemana-mana bawa goncangan anak siapa bergerak. yang gendong laki-laki Tapi begitu atau disampaikan perempuan? kepada Nabi Ismail, kira-kira apa jawabannya? Kuat, Tidak gendong. nyana, tidak disangka. Allah buktikan Betul nggak? apa? Betul nggak? Diijabah doa Nabi Ibrahim, Rabbi Baru Abri menggendong minas solihin. 5 menit Ditunjukkan udah apa yang dikatakan Nabi Ismail yang masih kecil. Hah? Ya abati al-matukmar, wahai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Perempuan lebih kalau kuat. zaman sekarang tiba-tiba ada seorang ayah dikasih mimpi buat nyembelih anaknya, Selalu gambarannya yakin ditangkap adalah polisi. apa? Seorang wanita, Dia bawa golok masuk tangan kamar kanan pegang sapu, tangan kiri gendong anak. Terus anaknya Di kabur. bawah ada lagi Kenapa anak asas pegangin manusia dan kaki. perlindungan anak? Gitu Betul kan? nggak? Dulu belum ada HAM. Perempuan. Bukan belum ada HAM. Ini Memang. berbeda kasusnya. Oh, Kenapa? sabar ya, Kok sayang. seorang Dan putranya perempuan. Nabi Ismail yang kecil Coba begitu kalau sangat si yakin? Karena pegang ayahnya sapu benar-benar di tangan seorang kanan, ayah. Tidak gendong kelihatan Aila, kurangnya, nama yang nomor cacatnya, 3 ya. pendidikannya, Gendong Aila di jujurnya, tangan kiri. bagusnya, Dabilal contoh yang nomor baik 4, selalu diberikan kaki. kepada anaknya. Sabar Makanya ya, Nabi Ismail belum. percaya. Jadi puk. Sampai ketika diceritakan ini kepada Siapa makhluk paling hebat sabarnya? Dah perempuan. Perempuan mah kudu di alam, Pak. iblis Muntah di alam tadi bere. tidak ada hari sesibuk itu sampai iblis Pasti kepusingan ada. mondar mandir. Wah gawat. Kenapa? Oh, Pak, lihat laki-laki Seandainya Nabi begitu Allah nggak Ibrahim dikasih benar-benar ngambek memotong lagi. Nabi Ismail. Pusing nggak sekarang gua tanya? Ada ketaatan yang hebat. Pusing Iblis nggak begitu nggak digoda. dikasih? Coba. Siti aja Oh, digoda. kan. Datang iblis. Jar. Jar. Jadi laki-laki mah sama perempuan mau udah dipotong, kekunci, jangan. Pak. Klak dah. Nggak Ini bisa iblis datang ngapa-ngapain. ke Siti Hajar. Ajar. Suamimu mau motong anak. Ngejawab aja dari tadi dan Seorang si istri bapak. mana mungkin langsung percaya? Oh, tidak mungkin. Nggak ada sejarahnya seorang ayah ingin memotong anak. Ya Allah ya Karim. Jadi perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. benar juga tuh. Kalaupun ada ar-rijalu qawwamuna Orang istri yang 'alan pintar, seorang istri nisa. yang pintar dia akan bertanya. Laki-laki Iblis, itu lebih maaf, kuat daripada disuruh siapa suami saya memotong anaknya? Benar ya? Di sini Ar-rijalu gobloknya iblis. qawwamuna 'alan nisa. Berani nggak Laki-laki ngomong itu iblis lebih tinggi daripada Berani nggak ngomong perempuan. iblis bego? Itu urusannya Di sini adalah begonya urusan iblis bilang apa? tanggung Allah yang perintahkan. jawab. Lihat, wanita beriman. Meskipun ketika Pak Haji mendengar Yus gak perintah seorang dari Allah, tentara, apa yang mah istrinya dikatakan mah saja. kalah. Hei iblis, dengar. Ya, Pak Haji, ya. Seandainya memang benar Allah yang Senyum perintahkan beliau. suamiku, ayahnya daripada Ismail. Ada untuk orang memotong badan anaknya. gede, kumis Jangan melingkar masuk ke rumah, anakku. mah istri mah kalah. Diriku Itu pun kumis akan langsung aku cium. berikan. Di sini sejarah yang namanya melontar jumroh. Ditimpukin itu iblis matanya. Kalah dalam arti mengalah karena jin. Halo guys, terima Dan kasih karena sudah menonton. sah, Jangan lupa subscribe, Siapa yang sanggup like, melahirkan and comment. laki-laki apa perempuan? Ya. Thank you. Perempuan, Terima kasih. bukan laki-laki. Jadi Allah itu maha tahu. Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan. Jadi Allah sangat tahu betul karakteristik laki-laki dan perempuan.
kehebatan perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala titipkan yang namanya alam butun, alam rahim hanya kepada perempuan. Kenapa? Karena stok kasih sayang, kesabaran dan segala sesuatu perempuan yang miliki, bukan laki-laki. Jadi saking hebatnya perempuan menahan rasa sakit, maka Allah titipkan hukum poligami hanya untuk perempuan, bukan laki-laki, karena hanya perempuan yang sanggup menahan rasa sakit di poligami. Leres? Betul. Jadi terima ya poligami ya. Tetap aja nggak mau diomongin apa juga. Poliandri mau jadi asbak bu. Masa perempuan poliandri pengen jadi asbak sama toilet? Depan toilet mah siapa aja yang masuk buang kencing di situ. Masa pengen jadi toilet? Ih. Dijaga perempuan dari hal-hal yang berbau kekotoran kayak toilet ya. Tuh perempuan, Allahu Akbar, hebat perempuan. Makanya lihat Fatimah, lihat Khadijah, mana pernah melotot sama suami. Ya Bu ya, nggak pernah. Makanya sedih kalau ada perempuan berani melotot sama suami. Apa? Astagfirullahaladzim. Khadijah orang kaya, jandanya Abul As itu ya, bangsawan tapi tidak pernah melotot ke suami. Ini ada perempuan udah miskin jelek berani melotot sama suami. Gantian tadi sudah dipuji, sekarang diomongin yang paling jujur. Dah harus terima, jangan cuma mau terima pujian saja, tidak boleh begitu. Ini mah hurui dah, hurui ya, bercandaan aja, ini mah iseng-iseng berhadiah ya. Kalau aja habis ngomong begini dapat bini ketiga kan begitu. Apa sih? Dapat istri ke? Aduh ternuhun Bu ya, ya Allah. Nyandung. Saya mah terus terang pengen punya istri 4 Ibu. Benar serius. Jujur dari lubuk hati yang terdalam, dan saya mah tidak mau munafik. Istri yang pertama namanya Pipik. Ya Pipik kan istri saya ya. Yang kedua Pipik juga. Yang ketiga Pipik lagi. Yang keempat ya udah Pipik aja lah. Ya kalau dapat yang lain ya rezeki alhamdulillah. Nah, hurui. Ini mah bercanda. Baik hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Udah malam tuh, udah jam 12 kurang 1 jam. Ini yang di belakang pakai seragam haji. Oh, pengantin haji. Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah. Kalau jadi tamu mah enak, nanti diservis karena tamu. Makanya bagi saya terus terang tidak masuk akal ada orang takut pergi haji. Kenapa? Takut dibales katanya. Lah memang waktu di negerinya ngelakuin apa sih sampai sebegitu takutnya dibales? Allah itu nggak begitu. Ya. Lebih muda usianya berangkat haji lebih baik. Karena urusan haji bukan cuma ibadah yang harus pakai uang. Harus pakai ilmu juga dan harus pakai sehat. Berapa kali ya saya ngedampingin nganterin jemaah haji, bukan ngebimbing, dah bukan ya. Ngebimbing diri sendiri saja susah, mau ngebimbing orang lain repot amat hidup ya. Nemenin nganterin. Sempet 5 tahun saya nganterin jemaah. Itu ada beberapa jamaah yang sudah kolot, sudah tua. Kalau ini mohon maaf kalau Sundanya acak-acakan ya Pak. Kalau Sundanya kasar, makanya saya pengen belajar banget supaya bisa bahasa Sunda yang halus. Berarti harus cari istri orang Sunda, ini kayaknya penting ya. Lo dijadikan guru kan bagus, niatnya jadi guru kan begitu. Udah jadi ke situ lagi aja ngomongnya. Nggak enak nih cita-cita ini semua soalnya. Aduh ya Allah.
Itu ada aki-aki ibu, aki-aki udah 65 tahun umurnya, dia bilang apa? Uje, nyesel dah pergi haji sekarang. Loh kok nyesel pergi haji sekarang? Iya pengennya mau waktu muda katanya. Oh maksudnya itu. Aki mah jadi ngerepotin Uje katanya. Bentar-bentar minta diantar ke sini ke situ tuh Pak. Ya, betapa usia yang rentan itu bisa menjadi salah satu penghalang ibadah kita yang akan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang pemondokan itu, maktab itu tidak seperti 4-5 tahun yang lalu. Oh, coba. Tapi kalau kata orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, haji yang sekarang, yang kemarin lebih berkualitas. Kenapa? Semakin banyak ujian, berarti semakin akan menjadi haji yang hebat. Orang berpikir kalau hotelnya, pemondokannya dekat dengan masjid akan lebih mudah. Siapa bilang? Tergantung manusianya. Ada kalanya justru menjadi penghambat. Kenapa? Karena merasa pemondokan itu dekat dengan masjid, akhirnya apa? Selalu datang ke masjid telat. Tapi kalau dari jauh kan udah jauh-jauh udah jalan. Subuh, wah bangun, SCTP udah nggak ada, kontraknya sudah habis Pak. Itu semangat kan jalan ya. Tapi ingat subuh di sana azannya 2 kali. Jadi yang pertama buat ngebangunin karena tanpa as-salatu khairum minan. Yang kedua baru pakai as-salatu khairum minan naum. Itu semangat ke masjid. Wah, ya Allah. Aduh, ya Allah, semangat. Apalagi begitu sampai as-salatu di Mekah, di Madinah begitu. Minan naum, lebih baik dari tidur. Ada orang pada bangun semua karena dihentak tidurnya. Kan kalau di Kuningan mah nggak begitu. As-salatu khairum minan tidur lagi nih urusan. Di sana mau dihentak, tidur udah bangun orangnya. Lagian rugi udah jauh-jauh mahal-mahal ke sana cuma buat tidur, ngapain? Dan tidur mah jangan jauh-jauh, di sini aja. Rugi sekali. Aduh, pergi haji itu masya Allah. Nikmat. Ini ngomong-ngomong pada pengen pergi haji nggak ini? Mana yang belum tunjuk tangan? Oh cuma sedikit, yang lain sudah ya. Itu yang nunjuk kok cuma beberapa orang saja. Kepengen berangkat nggak? Yakin pengen berangkat? Punya duitnya? Jangan ngomong kalau nggak punya duit. Pengen berangkat nggak punya duit. Pengen dikasih doa? Ini doa singkat padat mantap. Ya bener ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawaitu, paksain. Bener serius. Dah haji mah kalau nggak dipaksain nggak bakal berangkat. Loh bener nggak Pak? Uje mah heureuy bercanda aja, bodor. Dah bukan bodor, kan kata Allah kita disuruh berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menyalahi aturan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma, duhai engkau ya Allah. Apakah itu menyalahi? Tidak. Nawaitu, niat, paksain. Karena udah bingung mau doa apa lagi Pak. Dan tidak ngeledek, bener-bener gitu minta. Kudu dipaksain. Ya Bu,
Ya terserah dah, mau dibilang Haji Mansur juga nggak apa-apa. Tahu Haji Mansur? Halaman digusur, jadi dapatnya gara-gara tanah digusur, ya, sawah dijual, nggak apa-apa. Semua karena pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu. Maaf punten ya, di sini rumah berapa harganya? Saya pengen nyari rumah soalnya. Hah? Iya, mahalnya tuh berapa? Berapa rumah di sini? Berapa? Sangulir teh sabaraha sangulir? Sangulir teh sangulir. Oh semiliar gitu. Semiliar. Rumah yang tipe RSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran, itu aja udah berapa harganya? Hah? 60 juta, 70 juta. Nah ini pergi haji berapa? 35 juta ongkosnya saja ya, belum buat beli panci kan gitu ya, belum beli teko warna kuning ya. Ini yang perempuan udah ngumpulin buat beli emas udah kan ada ya, udah dikumpulin, total 50 juta lah ya. 50 juta kalau dipikir-pikir beli rumah di sini dapat rumah apa? Ini 50 juta Allah sudah siapkan rumah di surga. 50 juta beli rumah meninggal nggak dibawa. Jangan yang 50 juta tuh rumah, orang punya tanah 30 hektar meninggal, sehektar pun nggak ikut, cuma ganti beberapa meter. Semua yang diusahakan di dunia ini sampai mengorbankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak dibawa sedikit pun ke alam barzakh, apalagi ke alam akhirat. Berarti apa? Manusia yang cerdas, yang faham dan yang tahu, dia akan senantiasa mencari bagaimana membuat diri kaya akhirat. Salah satunya adalah apa? Kecerdasan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Tapi dan saya mah tidak punya uang. Orang punya uang nggak jadi jaminan ibu bisa pergi haji. Ada orang gaji setiap bulan 20 juta. Berapa gajinya? Ini masih kecil. Ada orang yang setiap bulan gajinya 50 juta. Ada orang yang setiap hari dapat uang 10 juta. Negeri mana di luar sana tidak pernah didatangi? Singapura, wah seminggu sekali. Malaysia, wah seminggu 2 kali. Amerika semua setiap liburan sekolah bawa anak. Tapi nggak pernah nyampe pergi ke Mekah. Kenapa? Karena uangnya tidak dibarengi dengan niat untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Makanya tidak akan pernah sampai meskipun punya uang banyak. Jadi orang punya uang tidak ada niat, tidak akan sampai. Silakan dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Kenapa diletakkan di nomor awal? Untuk memperbaiki niat. Apakah niat ibadah atau tidak tahukah niat apapun. Innamal a'malu bin, setiap segala sesuatu dilihat daripada niat. Walikulli imri'in ma nawa. Dan kita mendapatkan dari apa yang kita niatkan itu sendiri. Jelas ya? Bu. Oi. Nanti selesai saya, nanti di satu-satu nih. Mumpung udah ngapain dipajang doang, rugi. Tapi punten ya, Ustaz Soleh memang tidak mempersiapkan diri, makanya pakai celana jeans. Dan nggak apa-apa pakai celana jeans, yang penting hatinya jangan jin, kan begitu. Anak muda soalnya ya, Masya Allah. Ali juga nih. Ngantuk. Ini sering lihat wajahnya nggak Bu? Di mana? Yang mana? Pelawak api. Alhamdulillah ada yang kenal ya Allah. Alhamdulillah. Ini wajahnya Pak di bulan Ramadan itu menghiasi azan maghrib TPI. Itu program yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat. Subhanallah, azan maghrib ya, luar biasa. Ratingnya nggak ada yang ngalahin ya, azan maghrib. Berebutan ayam sama anak nih Allah. Kata Ustadz Sanusi, dah ini orangnya ya. Nanti kalau udah bubar kita minta beliau untuk bicara ya, insya Allah.
Kalau beliau spesialis nyeramahin jin. Kita terusin. Jadi orang yang punya uang itu tidak jadi jaminan bisa berangkat kalau tidak diimbangi dengan niat, tidak dimunculkan niat. Apakah bisa berangkat? Tidak bisa. Sekarang pertanyaannya, ada orang punya niat tapi tidak punya uang, bisa berangkat tidak? Ada orang tidak punya uang tapi punya niat, dan niatnya sangat luar biasa. Kira-kira bisa pergi nggak? Bisa. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah datang ke sini karena apa? Kekuatan niat yang mampu mengumpulkan kita semua datang ke sini. Iya? Karena uje. Astagfirullahaladzim. Nggak dengar. Pahit. Nah, sini aja dah. Ustaz Topik, lihat sana ini. Bu, orang tidak punya uang tapi punya niat, insya Allah bisa berangkat. Masih ingat nggak 2 tahun yang lalu ada program di TV, nama programnya Haji Gratis. 70 orang diberangkatkan haji secara gratis. Siapa yang berangkat? Yang berangkat itu tukang becak. Iya. Yang berangkat pemilik pesantren di mana pesantrennya gratis. Yang berangkat guru. Yang berangkat tukang nasi uduk, tapi cabangnya banyak di Bandung, di Jakarta, Surabaya. Ini betul-betul diuji loh Pak waktu itu. Sekali waktu kita pergi ke Jawa, ada sahabat saya namanya Agus Idwar, kebetulan dia adalah tim penguji, seorang tukang beca Pak. Persis 10 menit mendekati waktu sholat. Ya, persis 10 menit mendekati waktu sholat. Ini Mas Agus, ya Kang Agus, dia minta diantarkan ke pasar. Pak, maaf, bisa antar saya ke pasar sana? Oh, maaf deh, silahkan cari becak yang lain. Loh, kenapa? Nggak apa-apa, silahkan cari becak yang lain. Emangnya dari sini ke sana berapa sih Pak? Oh, cuma 5.000. Ya udah, saya bayar 500.000, tolong anterin saya. Kaget nih. Aduh deh, mohon maaf, nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Udah cari yang lain sajalah. Udah Pak, 1 juta sekarang, tolong anterin saya. Aduh deh, maaf, nggak bisa. Pak, saya jadi penasaran nih, kenapa sih Bapak nolak saya? Ini kan rezeki dari Allah Pak. Yang seharusnya saya bayar 5.000, sekarang saya bayar 1 juta, cuma nganter ke pasar itu. Dek, maaf, saya dapat amanah mukul beduk. Dapat amanah mukul beduk. Lah Pak, kenapa mukul beduk aja masih disusahin? Pak, begini aja Pak, saya kasih solusi. Nih kan uang 1 juta, 900.000 buat Bapak, 100.000 minta tolong orang lain suruh mukulin beduk. Jangan deh, ini amanah, sudah 10 tahun saya mukul beduk. Tukang beca tidak lulus sekolah bisa pegang amanah nakol beduk. Eta beduk ditakol. Jadi kalau ada hakim pegang takolan tidak amanah, mending kasih tukang beca aja tuh takolan. Mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Begitu diselidik, dicari tahu Pak, dikasih kamera tersembunyi di musola biasa sholat, persis di bawah tangga. Allahu Akbar, setiap malam ini tukang beca selalu sholat di situ, mengangkat tangan munajat kepada Allah. Apa yang diminta? Nggak minta apa-apa. Hebat nggak tuh? Apa yang diminta? Permintaannya adalah tidak minta apa-apa. Bingung kan? Oh, saya juga bingung ngomong apaan.
Alhamdulillah Pak, ada manusia di saat dia meminta justru permintaannya adalah saya nggak minta apa-apa ya Allah, biarin saya jadi tukang beca, biarin kulit saya hitam. Coba, saya udah bersyukur Allah nyiptain saya begini. Coba Bu, apa tidak hebat itu doanya? Ya Allah, ya Karim, ya Azim, ya Rabbal Alamin. Sementara manusia yang lain ketika angkat tangan tuh maunya macem-macem, ini mah minta udahlah begini aja. Berangkat haji, naik haji gratis, hajinya plus tidur di hotel bintang 5. Allahu Akbar. Satu lagi, merbot masjid di samping rumah saya. Kebetulan rumah saya bersebelahan dengan masjid, rumah umi saya, bukan rumah saya, rumah umi saya, di tempat di mana saya lahir sampai umur 27 tahun saya di situ. Ada namanya Pak Tabri, kerjaannya setiap hari hanya jadi merbot masjid Pak. Sekali waktu saya ditanya, "J, di tempat kamu ada nggak yang bisa berangkat?" Nggak taunya tiba-tiba nyebutin ada merbot tuh namanya Pak Tabri. Nyeletuk aja Pak. Artinya apa? Ini kan Allah yang bimbing semua. Kenapa? Karena Allah tahu kekuatan niat orang ini, karena Allah tahu kekuatan doain orang ini, sehingga tiba-tiba nama orang ini padahal ada 3 merbot. Kenapa itu yang disebut? Dikerjain Pak, suruh benahin pompa yang dirusakin sendiri sama kita. Sabar, aduh, nggak ngeluh, nggak minta apa-apa. Begitu terakhir, Pak Tabri, kita nggak bisa ngasih apa-apa, kita cuma bisa ngasih ini. Dus, pas dibuka, selamat, Anda berhak naik haji gratis. Langsung duduk sujud syukur, nangis gitu sekeluarga. Dan rumahnya cuma segini, rumahnya segini Pak. Jadi apa yang tidak mungkin ketika kita berniat? Pernah sekali waktu ada pedagang nasi uduk. Nasi uduk itu modalnya berapa sih? Hah? 500 ribu. Hah? Ada pedagang nasi uduk nggak di sini? Ada. Ntar pagi kirimin ya. Sehari modalnya berapa nasi? Ih. Bener nggak ini pedagang nasi uduk? Sehari modalnya berapa Ibu? Bu, oi. Modalnya berapa sehari? Untungnya berapa? Nah itu kadang-kadang 20.000, 25.000. Ada pedagang nasi uduk, Ustadz saya mana bisa berangkat, untungnya cuma segini. Bu, sekarang begini deh, nggak usah lihat untung. Pertanyaan saya, Ibu yakin gak dengan Allah? Yakin Uje. Betul, percaya. Baik, besok beli celengan, selesai dagang, dapat untung, ambil 5.000 perak, hadapkan kepada Allah. Ya Allah, saya mau pergi haji, nggak ada duit 5.000. Masukin celengan. Yang penting yakin kepada, karena yakinlah yang akan membuat sampai. Terus Ibu tambahin doanya, bagaimana? Ya Allah, nanti kan di yaumil mahsyar saya ketemu sama Engkau, saya nggak mau malu, saya datang bawa rukun Islam nggak sempurna, cuma 4, kan kata Engkau 5 sama haji, masa saya datang cuma 4 doang? Saya nggak mau malu di hadapan Engkau. Ya Allah, pengen pergi haji, ini 5.000. Setiap hari itu masukin, besok begitu lagi. Ya Allah, mau pergi haji 5.000. Terus Pak, berjalan 1 tahun. Setahun itu kan 360 hari. 5 kali 360 berapa? Ya, sekiannya berapa? Saya terus terang matematika bego banget nih. Berapa ibu-ibu paling pintar, apalagi yang arisan, paling pintar banget ngitung. 360 kali 5 kali 3. Hah? 300. Ya udah segitu dah pokoknya dah. Iya segitu. Gua nggak percaya sama lu. 1 juta? Ah ini baru percaya. Ada bukti. 1.800.000. Tiba-tiba bisa pergi haji gara-gara 1.800.000.
Allahu Akbar. Dari mana dia perginya? Sekali waktu ada langganan yang suka naik mobil mampir lewat. Begitu mau beli, sebelum sampai kelihatan itu ibu, dia dengar, Pak, ya Allah mau pergi haji 5.000. Kalimat itu membuat si pelanggannya ini ngegeder hatinya. Kenapa dia banyak duit, suka pergi ke luar negeri tapi nggak pernah sampai ke Mekah. Dia nangis ngedengar ibu ini ngomong seperti itu. Dia pulang, dia cerita sama suaminya. Suaminya pun nangis, sadar betapa tidak malunya di hadapan Allah. Sangat malu karena punya harta berlebih tapi tidak ingat kepada Allah. Akhirnya dia niat tahun itu berangkat haji. Dengan apa? Nazar. Gara-gara ibu itu saya jadi berangkat. Ajak itu. Diajak tuh ibu. Nggak percaya? Silakan buktiin. Kalau tahun ini nggak berangkat, tunggu tahun depan. Tahun depan nggak juga, ya tunggu tahun depannya lagi. Ya kalau nggak juga, ya emang udah nasib. Ada haji murah, Pak, cuma 10 juta, Bu, mau? 10 juta aja, murah kok. Syaratnya badal haji meninggal dulu. Ya murah, ada 10 juta, orangnya nggak ikut. Kalau orangnya ikut kayak begini kan mesti dikasih makan. Makanya mahal kan begitu ya. Ini mah meninggal dulu. Tuh, jadi nggak usah khawatir ya, nggak punya uang, asal diniatkan, lalu ada usaha mengumpulkan, insya Allah bisa berangkat hakul yakin kepada Allah. Ini ngomong-ngomong yang pergi udah siap meninggal belum? Yakin siap meninggal? Udah keluarganya mah nggak siap ditinggal. Kalau meninggal di Madinah, Bu, dapat jaminan syafaat dari Rasul. Mau meninggal nanti di Madinah? Nggak mau juga. Ada yang siap, ada yang diam aja, nggak mau ngomong. Kalau menurut sunnah, kalau kita ingin berpergian jauh, jangan lupa meninggalkan surat wasiat. Surat wasiat kepada keluarga, karena tidak tahu perkara umur. Kan kalau surat wasiat itu sudah ditulis, sudah diberikan kepada keluarga dan meninggal juga enak. Kan begitu. Kalau menurut sunnah itu seperti itu. Ya. Nulis, udah nulis surat wasiat belum? Besok berarti ditulis ya. Ini punten sudah nikah belum? Sudah. Suaminya mana? Ikut. Suaminya yang mana? Sama kakak, suaminya nggak ikut. Suaminya mana? Mana suaminya? Suaminya mana? Ikut haji biasa ya? 41 hari ya? Kang, 41 hari Kang. Nasib akang sama saya. Istri saya nanti pergi haji sendiri, untungnya cuma 28 hari. Akang 41 hari. Sendiri lagi. Sudah berangkat belum Kang? Lihat saking cintanya sama istri, dia persilahkan istri dulu yang berangkat. Subhanallah, cari laki kayak begitu. Kan susah pengen cari keridhaan seorang suami. Naik haji, naik bu haji apa naik haji? Ustadz Hayat. Ya, coba dalam perjalanan yang panjang 41 hari seorang suami ngeridoin, sekarang udah dipikirin belum bagaimana syahwatnya selama 41 hari? Loh, saya mau ngomong apa adanya, karena saya juga bakal kejadian nanti nih. Saya tanya sama istri saya, kamu pergi 20 hari, kamu mikirin sama saya nggak? Izin ya, kalau ada apa-apa ridho ya, saya bilang begitu. Udah minta Pak, udah ngomong gitu ya. Ridho nggak kalau ada apa-apa nanti? Pasrah, Pak, pasrah Pak, sudah pasrah. Soalnya biasanya kalau orang mau pergi haji itu sedih, saya nggak kepengen bikin sedih. Saya kepengen nyeneng-nyenengin, nanti sedihnya udah pasti pas saat berangkat udah pada nangis. Jadi jangan dibikin nangis sekarang, kesian. Keburu capek nangis melulu nanti.
Coba seorang suami meridhokan syahwatnya selama 41 hari sama siapa coba? Saya 28 hari sama siapa coba? Apakah itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa? Dia meridhokan dirinya ditinggal. Allah karim, subhanallah. Mudah-mudahan pada punya manfaat pulang haji ini. Soalnya kalau tidak sayang luar biasa. Ya, Masya Allah, sayang. Baik hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. 5 menit lagi. Bodoh. Pergi haji tidak cukup bawa uang 3 karung. Anggaplah misalnya bawa 3 karung recehan semua 1000-an. Ya kan kalau 20 juta mah bu 1000-an sekarung kita bawa tuh duit. Iya kan? Bawa uang 3 karung. Jangan lupa sabarnya mesti 7 karung. Kenapa? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Watazawwadu apa artinya? Kita disuruh berbekal. Berbekallah engkau. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di dalam takwa ada yang namanya sabar. Kalau orang pergi haji tidak bawa sabar, mohon maaf lahir batin, jangan-jangan bisa gugur hajinya. Kenapa? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Kan begitu. Kalau kita kepengen berangkat haji, jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Jadi jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidalnya bukan begitu sampai di tanah suci, bukan begitu sudah meniatkan diri berangkat. Dari situlah sudah mulai belajar tidak rafas, tidak fasih, dan tidak jidal. Soalnya kalau tidak dilatih dari tanah air, begitu sampai sana tidak akan terlatih, gampang emosi, gampang marah. Ingat, dari berbagai belahan dunia orang kumpul numplak jadi satu. Numplak itu bahasa naonnya? Pokoknya mah ngerti lah. Numplak jadi satu. Orang hitam, orang putih, yang matanya blok, yang matanya sipit, semua kumpul jadi satu. Bahasa macam-macam kumpul jadi satu. Artinya apa? Berbagai macam karakteristik dan sifat jadi satu. Kalau nggak bawa sabar bahaya. Pengalaman Pak, lagi enak-enak duduk zikir Allah 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 Allah, lagi zikir ujug-ujug. Kenapa ujug-ujug? Ujug-ujug teh bahasa naon? Bahasa Cipinggir. Bahasa mana? Oh iya itu. Lagi zikir enak-enak, ujung-ujung orang di belakang ngelengkahin kita Pak. Punten ya Pak, maaf ya ngangkat kaki ya. Digini itu gitu tuh. Kaget kan? Oh Allah, oh Allah. Itu kaki gede lagi tapaknya Bu. Dah itu mah mendingan, cuma dilangkahin ini kadang-kadang udah diginiin dilangkahin. Aduh, astagfirullah. Itu aduh berapa kali pernah ada Pak seorang jagoan di wilayahnya, ada pergi haji, dia jagoan memang, ya ditakutin. Itu pengalaman tuh Pak, sebelah saya persis. Orang itu tukang main silat dulu, begitu diginiin dia, saya kaget. Mau ngapain di sini silatnya gitu? Oh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu baru istighfar ada lagi yang lewat diginiin lagi. Amin bilang, Ustadz bagaimana ini? Udah terima aja Pak, giniin lagi. Saya bingung, dia melulu yang digituin Pak. Ya Allah ya Karim. Saya ingat pengalaman saya waktu pertama kali pergi umroh itu sama umi saya di bulan Ramadan.
Ya Allah, setiap sujud ada perempuan lewat jeduk tendang kaki saya, kepala saya. Lagi beduk, aduh ya Allah. Sampai kesel saya ngebatalin sholat tuh, kurang ajar nih. Akhirnya mikir, aduh mungkin saya tuh keras kepala, ini lagi diencerin otaknya, bleduk. Dan itu mah mendingan. Ada lagi pengalaman jamaah sama istrinya sholat di depan multazam, sampingnya dikit mau deket Hijr Ismail, ya, di Hatim, ya. Hatim itu kalau tidak salah satu tempat di mana Rasul duduk apa tiduran sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, di saat beliau mau diangkat di Hatim. Sholat pertama istrinya dijagain, beres. Suaminya, istrinya lupa, nggak dijagain. Dia asik megang Ka'bah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suaminya sholat, was-was sholatnya, banyak orang lewat. Sujud terakhir, begitu bangun gelap dan bau apek. Di mana Pak? Ada masuk dalam rok perempuan. Ini mah bukan bohong, serius. Ini bukan hore, serius, bukan bodor. Ih, nggak percaya, awas Buya, hati-hati. Itu benar kenyataan, Bu. Itu kan rok perempuan Arab kan lebar-lebar, Bu. Ya Allah ya Karim, nggak jadi jaminan. Mereka juga ngerti ilmu, nggak jadi jaminan. Kalau kita bicara Rasul, siapa yang lewat kan diberikan tanda seperti ini. Sampai 3 kali nggak mau lewat itu berarti setan, bukan begitu. Dan di sana mah susah. Yang lewat banyak, ya mengalami ini lewat lagi. Akhirnya sholat gak kelar, kita kayak kereta begini nih, kayak palang kereta. Ya Allah ya Karim. Itu masuk dalam rok. Ada Pak, seseorang yang berpangkat, ya, waktu itu di Arafah, itu saya ingat banget. Dia ngantri ke WC, protes melulu. Apa ini pergi haji begini, nggak teratur, WC kotor, marah-marah melulu. Akhirnya pas giliran dia lihat pakai mata dia masuk ke dalam, ditungguin lama, dia udah ngebrak. Ini ngebrak, ini ngoceh, ini lama amat, digedor, oi cepetan, nggak tahu diri, orang ngantri di belakang banyak, begitu gedor yang terakhir mungkin keras sekali, kebuka, nggak ada orang di dalam, padahal jelas-jelas sama mata dia ngelihat masuk. Di sana mah nggak bisa sembarangan. Artinya bagaimana kita disuruh menjaga amal perbuatan, ucapan, perilaku dan pikiran. Tapi apakah menjaga ucapan dan perilaku serta pikiran ini hanya di tanah suci? Lah, semua adalah tanah Allah, milik Allah. Artinya di sana menjadi tempat latihan prakteknya setelah pulang dari haji. Kenapa kau pulang dari haji? Yang pertama, jangan pernah punya niat pulang haji pengen dipanggil haji. Apalagi begitu pulang terus nggak dipanggil haji, sakit hati sampai nggak ke masjid. Ada soalnya yang begitu Pak, udah pergi haji nggak dipanggil haji, sakit hati, nggak ke masjid. Ya rugi amat ya. Kalau niatnya kepengen dipanggil haji, nggak usah berangkat, mendingan sodakohin uang. Kalau memang kita berangkat haji kepengen dipanggil haji, kenapa kita nggak dipanggil Pak Syahadat dulu? Kan yang pernah kita lakukan rukun Islam apa? Syahadat. Harusnya kan dipanggil Pak Syahadat. Yang kedua, sholat. Kenapa kita tidak dipanggil Pak Sholat sama Bu Sholat? Kenapa haji baru dipanggil haji? Kan jauh, Ustaz. Gak ada hubungannya jauh sama dipanggil. Kan begitu. Nah itu mah terserah Allah. Yang penting haji kita sampai kepada Allah. Aduh ya Allah ya Karim. Ya rugi. Baik Pak, ini masih bicara tentang sabar. Berangkatnya dari embarkasi apa? Bekasi, Jawa Barat ya. Dari sini ke Bekasi berapa lama? 5 jam ya. 5 jam, pantat udah panas di bis. Belum bawa gembolan banyak banget. Bawa barang banyak, masuk asrama haji, taruh nginap semalam ya. Biasanya pagi-pagi jam 2, jam 3 berangkat menuju bandara, sampai bandara check in nggak langsung masuk pesawat, 2 jam 3 jam bisa nunggu. Coba kayak apa? Ada yang pernah sampai 7 jam baru masuk pesawat. Begitu masuk pesawat, persiapan setengah jam, berangkat terbang 9 jam.
sampai di Jeddah King Abdul Aziz di bandara, masuk imigrasi kayak model kerangkeng tuh masuknya, itu bisa 4-5 jam. Makkah Madinah dulu. Madinah dapat salam. Dari Jeddah ke Madinah 7 jam lagi tambahin. Siap ya. Emang nggak mau udah bayar. Mesti siap. 7 jam. Coba nih untuk nguatin hati. Sampai Madinah dibagi maktab. Ya, ada yang maktabnya 3 kilo ke masjid, 4 kilo paling jauh. Dengar-dengar informasi sekarang 8 kilo Pak ke masjid. Sampai ke dalam bawa koper gede-gede, naik ke atas, ada yang dapat lantai 7, liftnya cuma 2, 450 orang tuh di satu maktab. 2 lift 450 orang, kayak apa coba bolak-balik naik lift. Begitu masuk sampai kamar, pembagian kamar nggak dapat tempat tidur. Aduh. Kalau udah begitu jangan nyalain ketua rombongan, karena ketua rombongan dia kagak ngerti. Dia juga bingung karena yang bagi adalah maktab, syekh maktab, bukan mereka. Mereka nggak tahu apa-apa. Jadi jangan marahnya ke mereka. Pikir saja bahwa, aduh ya Allah, datang pertama udah pengen dikasih pahala besar sama Allah. Udah diuji pengen dikasih pahala besar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begitu saja. Nggak dapat ya udah, saya tidur di bawah aja lah, niatnya ibadah ini. Sambil ketua rombongan usaha mencari yang terbaik, gitu ya. Kita mau tenang aja, udah diem, jangan ngebatalin sama mulut. Sayang, ya, sayang. Baik, seandainya nanti sampai ke Masjidil Haram, biasanya dari Madinah mengambil miqat di Bir Ali. Ada orang saat pergi haji musim dingin, Pak, bayangin di saat musim dingin pakai baju ihram, cuma 2 helai pakaian, tanpa celana dalam. Apa nggak kisut coba tuh? Kerot naon kerot? Murukut naon? Astagfirullah. Murukut. Ya Allah ya Karim. 2 helai pakaian Pak, pakai baju ihram, udah musim dingin. Tapi subhanallah, karena niatnya ibadah, nggak butuh jaket. Karena kalau pakai jaket batal kan. Akhirnya kuat Pak. Coba kalau lagi nggak ihram, pasti butuh jaket selapis, pakai ini, pakai ribet coba. Ternyata ibadah itu melahirkan kekuatan yang luar biasa. Apalagi di saat kumpul di Masyaril Haram itu, aduh ya Allah ya Karim. Sempat pertama kali pakai sistem bis Masyaril Haram, orang ngumpul numplak jadi satu di situ, nggak bisa berangkat. 7 jam di Masyaril Haram tanpa ada tenda, tanpa ada apa-apa, kedinginan, nggak ada makan, nggak ada minum. Di situ banyak yang meninggal tuh Pak waktu kejadian itu. Ya Allah, orang udah menggigil tapi bingung, kepalanya diginiin taruh sini, udah batal, bagaimana? Kena dam lagi aja. Ya kena dam kalau tidak salah ya. Kena. Oh biasa musilaturahim ya. Ya. Binatang aja ngaji kan gitu. Ya, ini masya Allah. Allahu Akbar. Nanti kalau sampai Masjidil Haram ya, begitu dapat maktab udah buru-buru langsung ke masjid. Ingat, masuk masjid pakai kaki kanan, dianjurkan lewat babu salam, repot lah, pokoknya masuk masjid saja. Ya, jangan lupa doanya, masuk pakai kaki kanan saja sudah mendatangkan kebahagiaan bagi Allah. Kaki aja udah nurut. Karena masuk WC pakai kaki kiri. Kalau kita masuk pakai kaki kiri sama saja nganggap masjid WC. Masuk pakai kaki kanan. Doanya apa, Ibu? Iya? Oh, Pak, hebat istrinya euy. Apal doanya. Soalnya pengalaman orang pergi haji, diapalin halaman 7, halaman 15 lupa. Diapalin halaman 3, halaman 1 enggak ingat. Jadi lupa melulu. Begitu masuk, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
Allahumma ighfirli dhunubi. Aduh indah. Allahumma ighfirli dhunubi. Baru masuk udah dapat ampunan dari Allah. Waftahli abwaaba rahmatik Allah karim. Masuk Allah manta salam, ya Allah engkau sang pemilik keselamatan. Wa minka salam, dan keselamatan datang dari engkau. Wa ilaika ya'udu salam, dan kembali kepada engkau. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah hidupkan kami dalam keselamatan. Baru masuk pakai kaki kanan sudah diberikan masya Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi diampuni, diberikan rahmat dari sisi Allah, baru masuk masjid. Belum ngapa-ngapain. Aduh nikmat Pak jadi orang Islam, pahalanya banyak. Gak kepengen pergi haji? Pengen gak? Punya duitnya? Jangan ngomong. Awas! Kaget? Kaget ngantuk berarti. Hati-hati nih Bu, banyak hilang nih Bu di masjid begini nih. Kan orang kagum lihat Masjidil Haram ya Pak. Wih,